Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Said Sanjaya. Saya seorang calon pegawai negeri sipil pada kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Dan saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2025 gelombang 1 angkatan 4 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tempat saya bekerja, yaitu kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Kantor wilayah bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat memiliki tujuan besar sebagaimana tercermin dalam visi dan misi Kementerian Hukum, yaitu visi terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misi 1. Mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dengan beberapa unit utama. Berikut adalah struktur organisasi kantor wilayah. Divisi Pelayanan Hukum yang membidangi pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang membidangi fasilitasi, pembentukan, harmonisasi, analisis, dan evaluasi hukum serta pembinaan hukum. Bagian Tata Usaha dan Umum mengelola urusan tata usaha, keuangan, SDM, kehumasan, serta teknologi informasi. Dalam struktur tersebut, saya ditempatkan pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Tugas utama saya adalah memfasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, fasilitasi perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Berikut tugas pokok dan fungsi kantor wilayah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dengan rincian sebagai berikut. Layanan yang diberikan sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan pada kantor wilayah yaitu harmonisasi. Melakukan harmonisasi terhadap draft peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih atau pertentangan antar regulasi. Adapun standar layanan yang harus dicapai yaitu standar layanan yang harus dicapai oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan diantaranya kualitas produk, efisiensi proses, dan kepuasan pemangku kepentingan. Pencapaian standar ini penting untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan efektif, implementatif, dan memiliki legitimasi kuat. Kontribusi tugas seorang perancang peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan besar kantor wilayah. Pada dasarnya, kantor wilayah Kementerian Hukum bertugas melaksanakan sebagian fungsi kementerian di tingkat provinsi, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah, seperti dalam hal 1. Memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan konsultasi teknis kepada pemerintah dan DPRD dalam proses penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 3. Melakukan pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan. 4. Memastikan rumusan bahasa hukum yang digunakan lugas, jelas, dan tidak multitafsir. Ini adalah salah satu tugas terpenting untuk menghindari gugatan di kemudian hari. Ciri Smart ASN yang sudah dijalankan. Penerapan ciri-ciri Smart ASN sangat krusial untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, adaptif, dan responsif. Berikut adalah ciri-ciri Smart ASN yang sudah dijalankan. 1. Integritas dan profesionalisme. Perancang peraturan adalah garda terdepan dalam menjaga integritas hukum. Kita harus merancang regulasi secara jujur, objektif, dan bebas dari kepentingan kelompok. Profesionalisme ditunjukkan dengan penguasaan metodologi penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari naskah akademik hingga harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Ini memastikan produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan hierarki dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Kompetensi digital dan penguasaan teknologi. Dalam era digital, perencanaan peraturan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Ini termasuk penggunaan basis data hukum seperti JDIHN dan sistem informasi manajemen dalam hal menggunakan aplikasi internal dalam hal melakukan proses harmonisasi. Hal yang dapat dilakukan agar kinerja unit lebih baik dan semakin memberikan dampak positif. Hal yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara optimalisasi harmonisasi. Maksudnya adalah memastikan setiap rancangan produk hukum agar dilakukan harmonisasi terlebih dahulu oleh kantor wilayah. Perancang harus aktif melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga hal ini dapat mengurangi potensi gugatan hukum di kemudian hari dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal yang masih bisa ditingkatkan. Peningkatan kualitas sebagai perancang peraturan perundang-undangan berarti tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada penguasaan kompetensi lain yang lebih luas dan relevan dengan tuntutan zaman, seperti dalam hal 1. Peningkatan kompetensi digital, 2. Peningkatan kolaborasi lintas sektor, 3. Peningkatan kapasitas soft skill seperti peningkatan komunikasi, negosiasi, dan mediasi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai informasi tempat saya bekerja. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.